Baik, selamat datang di Psikologi Komunitas sesi 10. Hari ini kita akan belajar tentang analisis fishbone dan SWOT. Jadi seperti saya infokan di grup, harapannya hari ini rekan-rekan sudah punya 3 progres gitu ya. Yang progres pertama adalah kalian sudah mendapatkan komunitas. Kemudian yang kedua, kalian sudah mulai menganalisis terkait dengan akar masalah yang ada. Lalu hari ini analisis masalah kalian itu dipertajam dengan fishbone gitu. Nah, setelah kalian melakukan dua analisis, dua pemetaan permasalahan, harapannya teman-teman udah dapet satu permasalahan utama yang akan diintervensi nantinya. Nah, permasalahan ini nanti akan kita petakan juga dengan menggunakan SWOT, kayak gitu. Nah, pada akhirnya kalian sudah bisa mendapatkan gambaran penuh permasalahan apa yang terjadi di komunitas, kenapa kok itu yang kalian angkat sebagai masalah, dan yang kedua gimana rancangan untuk mengatasinya. Gitu. Itu gambarannya sehingga kita tetap bisa paham ya alur berpikir dari perkuliahan ini. Gitu. Nah, sejauh ini apakah teman-teman sudah mendapatkan komunitas? Sudah mulai menganalisis komunitasnya. Udah ya. Baik. Nah, kalian pernah dengar fishbone atau belum sebelumnya? Udah pernah? Sudah, Pak. Rio di mana dengarnya? Saya pas itu di ini Pak, pas farewell partinya Kantate Pak. Apa? Di farewell partinya Kantate Domino. Farewell party tapi bahas tentang fishbone. Kok farewell sih, Bang? Ya, welcome party. Iya, welcome party. Maaf Pak. Welcome party. Iya. Oh, Iya itu. kok bahas fishbone kok serius banget? Yang saya ingat itu sih Pak. Jadi membahas kayak melihat selama ini secara kepanitiaan Kantate seperti apa, gitu kan? Jadi dari situ kita bisa mengevaluasi dari kayak apa sih yang kurang dari organisasinya begitu. Nah itu lebih itu ya bisa terpetakan gitu ya. Saya ingat sih. Betul. Jadi permasalahannya apa, kemudian apa penyebabnya, apa aja faktor-faktor penyebabnya sehingga kalian bisa lebih clear gitu ya melihat masalahnya di Kantate. Ya, Rio ya. Terus kalian dari situ kan memang ada rencana katanya kan mau lomba gitu kan. Jadi dari situ misalnya untuk untuk mempersiapkan itu apa aja yang kurang yang harus dibenarkan lah, intinya seperti itu. Yang harus dibenerin itu apa aja gitu ya supaya pas persiapan lombanya jadi lebih oke gitu kan. Iya begitu Pak. Nah itu prinsipnya sama teman-teman dari sharingnya Rio tadi. Apa yang akan kita lakukan selama ini? Jadi selama ini komunitas kalian sudah running gitu ya, tetapi mungkin saja tidak ada pemetaan dan komunitasnya itu merasa fine-fine aja, tapi ternyata di dalamnya ada ibaratnya waktu gitu ya, ada permasalahan. Nah inilah tugas kalian untuk memetakannya. Lalu setelah itu what's next-nya gimana? Sama persis apa yang dikatakan oleh Aryo tadi, itulah tujuan besarnya kita, big picture-nya kita setelah UTS ini. Nah, khusus untuk hari ini, rekan-rekan mampu untuk menjelaskan konsep. Jadi paling enggak, kalau misalnya tadi Aryo bilang sudah dapat materi gitu ya tentang fishbone, sudah pernah belajar, kalian pada akhirnya bisa jelasin konsep tentang fishbone itu sendiri, tentang SWOT, lalu rekan-rekan melakukan analisisnya. Gitu. Melakukan analisis fishbone dan SWOT di komunitas kalian masing-masing. Jadi dua kata kunci utama hari ini yaitu analisis fishbone dan juga analisis SWOT. Gitu ya. Jadi ini peta pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, saya mau reminding lagi. Jadi ini yang analisis sosial, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah, lalu kita mendalami potensi yang ada, lalu kita merancang proses intervensi. Saya pengen menerapkan konsep belajar dari siapa yang mengulang-mengulang terus. Masih ingat nggak? Psikologi belajar. Ayo, baru semester lalu loh. Belum 1 semester.
Teori belajarnya siapa? Thorndike bukan, Pak? Apa? Thorndike bukan, Pak? Thorndike yang mana? Yang Law of exercise, Pak. Law of exercise. Kalau paling sering kali latihan, maka kamu akan jadi lebih mahir gitu ya. Iya, Pak. Itu bisa ketika memang kalian mengulangi apa yang kalian lakukan. Tapi ini kita mengulangi materi yang sudah dapat, mengulangi terus sehingga kalian bisa belajar, bisa lebih paham. Lali. Oh yes. Aku buka lagi ya. Nah, itulah sebabnya saya mengulang-ulang terus gitu ya materi ini supaya paling tidak kalian punya dapat gambaran alur berpikirnya kita apa sehingga nggak lepas. Jadi kita akan membuat analisis sosial, basically-nya itu. Kita akan menganalisis komunitasnya kita. Kita ingin mencari tahu bagaimana situasi yang di dalamnya, bagaimana hubungan yang terjadi di dalamnya, lalu kita mencoba untuk menangkap dan juga kita memahami realitas apa yang sedang dihadapi oleh komunitas yang kita pilih. Atau kita menangkap dan memahami apa yang sedang mereka alami, permasalahan apa yang dihadapi. Sehingga setelah itu kita bisa merancang proses intervensi agar supaya mereka bisa sejahtera secara community. Gitu ya. Itu memang visi misinya psikologi komunitas, mensejahterakan komunitas. Nah, analisis sosial terhadap komunitas itu kan tujuannya adalah mengidentifikasi dan memahami masalah secara lebih sama. Ada beberapa aktivitas yang sudah kita lakukan sebenarnya. Minggu lalu kita belajar tentang RCA. Hari ini kita akan bahas tentang Fishbone. Kayak gitu. Sehingga yang seperti yang tadi saya jelaskan di grup, yang saya bilang di grup adalah kita dapat masalah di RCA. Nah, ternyata di masalah di RCA itu belum terlalu clear. Terlalu banyak cabang, terlalu banyak akar masalah gitu kan. Kalau kalian lihat, akar kalian udah berapa? Ada yang udah petakan? Mulai petakan? Permasalahannya ada di komunitas? Sampai sejauh ini, sudah ada berapa permasalahan yang kalian temukan di komunitas kalian? Siapa yang mau sharing? Silakan. Mungkin di komunitasnya Alicia dulu. Gimana? Kalau di komunitas Alicia, sudah mulai melakukan analisis akar masalah atau belum? Kalau sebetulnya sih masih belum, Pak. Masih kemarin baru ditanyakan gitu sama si kita. Gimana? Masih belum, Pak. Oh, belum. Tapi komunitasnya sudah dapat ya? Sudah, Pak. Sudah dapat. Pakai komunitas apa? Komunitasnya badminton, OMK-nya di gerejanya C begitu. Oh, oke. Tapi belum melakukan pengambilan data ya? Belum, Pak. Masih baru kemarin katanya sudah ditanya-tanyai gitu. Cuma belum dibicarakan lagi prosesnya. Oh, oke. Hasilnya. Jadi baru kenalan aja gitu ya? Iya, Pak. Oke. Thank you, Alicia. Kelompoknya Vivi. Kalau Vivi gimana, Vi? Kelompok kami belum dianalisis, Pak. Tapi kita ambil yang sesuai kemarin itu komunitas gereja yang cell group. Cell group ya. Tapi belum Ya. Analisis. Belum dipetakan masalahnya. Belum. Oke. Belum. Yang sudah? Ya. Thank you, Vivi. Yang sudah adakah? Tabita? Komunitas MUPI ya? Komunitas BITA kan jadinya komunitas Ikatan Pelajar Mahasiswa Mimika, Pak. Untuk sama rapat sama ketuanya hari ini. Cuman kemarin chat anggotanya tanya-tanya terkait komunitasnya. Nah, mungkin permasalahan yang baru ada saat ini banyaknya anak Papua yang kembali ke daerah, terus ketuanya juga kembali ke daerah, terus program dananya berhenti. Jadi mereka itu ada kayak sekali seminggu masak, jual, nah itu sempat berhenti kayak gitu. Untuk bantuan masalahnya itu. mereka. Iya.
Ya, sejauh ini Pak. Cuman nanti lebih jelasnya hari ini sih sama ketuanya langsung. Oke. Tapi kayak misalnya gejala-gejala kayak mereka tidak mau belajar atau misalnya mereka itu kinerja pelajarannya menurun, itu udah ada atau belum? Sejauh ini belum sih Pak. Nanti kayaknya lebih jelasnya sama ketuanya. Soalnya kayak anggotanya masih kasih tahu kulit-kulitnya gitu dasar-dasar. Oke. Berarti belum ada trigger event yang muncul gitu ya? Trigger eventnya belum ada ya? Oke, thank you. Baik, jadi kalau bisa disimpulkan, mostly kalian belum ini ya, belum menemukan permasalahan atau paling tidak belum ada dapat gambarannya. Nggak apa-apa. Cuma jangan terlalu lama ya, karena kita waktunya sangat mepet loh, gitu ya. Oke, nah di RCA ini nanti outputnya sebenarnya adalah beberapa permasalahan, beberapa akar masalah yang ada dalam satu komunitas, kayak gitu. Nah biasanya kalau kita pakai RCA, kita akan bingung nih. Kita akan bingung mana permasalahan yang sebenarnya paling urgent, kayak gitu. Karena terlalu banyak masalah dalam satu komunitas itu, dalam satu organisasi itu terlalu banyak masalah. Nah, untuk membantu itu, untuk melihat lebih clear, dari let's say ya, kalian sudah melakukan RCA, ternyata ada 5 permasalahan yang kalian temukan akar masalahnya, kayak gitu. Nah, dari 5 ini kalian kan cuma pilih satu aja tuh, ya kan, untuk kalian intervensi. Tapi justifikasi kenapa kok kalian memilih permasalahan yang A bukan yang D, itu kan harus ada. Contoh, kalian pengen mengatasi permasalahan time management. Padahal permasalahan yang lain adalah manajemen stres. Padahal yang lain itu adalah komunikasi yang tidak terlalu bagus antara anggota. Let's say ada 3 masalah itu. Nah, kalian memilih, oh kita mau intervensi yang time manajemennya. Nah, kenapa kok time management yang dipilih? Kan itu harus ada alasannya. Itu namanya justifikasi. Kenapa kok kalian memilih si time management ini yang menjadi nanti rencana intervensi kalian bukan manajemen stres ataupun bukan masalah komunikasi? Nah, untuk memilih ketiga ini, memang perlu argumentasi yang konkret gitu ya, yang jelas, yang ilmiah, yang logis kayak gitu. Tetapi untuk membantu kalian memilih dari ketiga ini, bisa kalian gunakan fishbone. Kenapa kok bisa kalian gunakan fishbone? Karena dengan menggunakan fishbone, kalian akan petakan tuh masalah satu persatu. Oh, misalnya kita akan menganalisis permasalahan time management. Time management itu gimana sih gambaran permasalahannya? Manajemen stres itu gimana sih masalahnya? Komunikasi gimana sih masalahnya? Oh, ternyata yang paling bermasalah di komunitas itu adalah di time management. Itulah sebabnya kami memilih time management. Nah, gimana Pak caranya? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Setelah itu, setelah kalian akhirnya memilih, oh kita akan pilih time management, kayak gitu. Nah, strategi apa yang akan kalian lakukan supaya time management ini benar-benar objektif, benar-benar bisa mengatasi permasalahan yang ada, dan tidak mubazir, istilahnya kayak gitu. Nah, sebelum sampai pada intervensi, kalian petakan dulu SWOT-nya gimana, SWOT-nya seperti apa. Baru kalian lihat, oh kalau misalnya aku pengen buat rancangan intervensi tentang masalah pengelolaan waktu, ternyata komunitas ini punya SWOT seperti ini. Maka rancangan strategi yang akan aku lakukan adalah seperti ini. Nah, itulah kenapa kok kita belajar SWOT dan fishbone sama RCA. Jadi ketiga hal ini sebenarnya saling terkait. RCA ini ibaratnya kita dapat umumnya dulu, fishbone ini kita detilkan, SWOT ini adalah bridging antara fishbone antara permasalahan dengan solusi. Kayak gitu. Itulah sebabnya RCA kok harus lebih dulu di awal. Supaya kalian tahu tuh masalah umumnya gimana. Baru dikhususkan ke fishbone. Lalu kalian pakai SWOT supaya kalian bisa petain gitu. Nah, ini sebenarnya cara yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan apapun ketika kalian berinteraksi baik di organisasi, komunitas maupun di perusahaan. Kayak gitu. Oke. Ini saya nice reminder aja ya untuk proyeknya kita. Nah,
Jadi sebenarnya teman-teman sudah ada di sini nih. Kita akan note hari ini. Ini udah ready nih. Hari ini ada di sini nih posisinya kita. Oke? Posisi kita ada di sini nih. Sehingga harapannya teman-teman udah mulai kerjain ini loh ya. Supaya nggak ketumpuk tuh. Ini kan project progress tuh. Namanya project progress artinya ketika kalian stop di satu hal, di sini berhenti di satu hal, ini akan ketunda. Kalau misalnya kalian ini lancar di sini, maka kalian akan cepet tuh ngerjain ini. Akhirnya nggak numpuk. Gitu. Memang sih, kesannya itu agak ketumpuk. Kenapa? Karena waktunya itu agak mepet. Kayak misalnya kemarin kalian bahas tentang, hari Kamis kemarin kalian barusan membahas tentang RCA. Hari ini sudah langsung membahas Fishbone sama SWOT. Itu kan agak mepet. Itulah sebabnya saya bilang agak progresif aja gitu ya, supaya nggak ketumpuk di belakang. Ini gitu ya, untuk assessment-nya. Oke. Ini general formatnya. Jadi RCA di sini bagannya bagaimana, lalu dijelasin tuh. Dijelasin bagannya kalian. Ini kebalik ya teman-teman ya. Jadi nomor 5 itu jadi nomor 4, nomor 4 jadi nomor 5. Jadi root cause analysis, Fishbone dulu, baru SWOT. Minggu depan hari Kamis depan kita belajar social map. Gitu. Lalu dari poin nomor 3, 4, 5, 6, kalian tentukan masalahnya apa. Satu aja, rumusan masalahnya. Lalu yang terakhir adalah desain intervensi. Nanti untuk formatnya akan di UAS, karena ujian ini akan kita jadikan sebagai UAS. Gitu ya. Oke, ini timeline-nya kita. Minggu depan saya pengen cek untuk RCA kalian, sesi 11, gitu ya. Kemudian SWOT dan Fishbone Analysis kalian bahas di sesi 14. Social map itu di UAS. Desain intervensi sosial itu sebagai UAS. Gitu. Jadi kalau sesi 11 ini pengerjaannya, nanti tolong dikirim pada saat sesi 11 aja nggak apa-apa. Tapi nanti di sesi 12 saya akan kasih feedback. Gitu ya. Jadi pengirimannya itu setelah sesi 11 tidak apa-apa. Tapi kalau kalian sudah selesai sebelum sesi 11, which is itu hari apa tuh? Sesi 11, ini kan sesi 10. Hari Kamis ya, berarti ya. Kalau kalian udah bisa kirim sebelum hari Kamis, it would be good, kayak gitu. Supaya saya bisa langsung cek dulu. Gitu ya. Clear? Clear. Baik. Oke, kita akan masuk ke analisis Fishbone. Nah, Fishbone itu arti harafiahnya apa? Fishbone. Secara harafiah itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Tulang ikan. Tulang ikan. Artinya kalau tulang ikan itu gimana? Pernah lihat tulang ikan nggak? Banyak durinya, Pak. Banyak durinya. Terus ada kepalanya, ada ekornya. Gitu kan? Konsepnya tuh sama. Jadi literally kalian bayangkan ikan. Tapi bayangkan ikan yang normal. Ojo bayangno ikan pari, karena struktur tulangnya beda. Gitu ya. Bayangno ikan normal aja, ikan salmon ya terserah kalian mau ikan apa gitu ya. Ikan Indosiar beda strukturnya. Itu ono tulang. Gitu ya. Nah, ini seperti ini tuh. Nah, yang akan kalian lakukan, Pak, perlu gambar kepalanya atau enggak? Nggak usah. Nggak usah gambar kepalanya. Nanti tak contohin contoh-contohnya seperti apa. Anas belum pernah lihat analisis ini, Nas. Belum pernah lihat, baru sekarang. Nah, kamu sebagai ketua BEM, BPM atau BEM kamu ya? BEM, Pak. BEM. Kamu bisa tuh evaluasi tengah tahun lakukan seperti ini. Ada permasalahan apa di ormawamu, lalu kamu petakan di sini. Ini sangat-sangat mudah untuk kalian praktekin, apalagi kalian pengurus ormawa. Bisa latihan pakai di sini. Nah, ini teorinya. Jadi, analisis Fishbone ini biasanya disebut Ishikawa diagrams, karena yang menemukan itu Ishikawa. Saya coba cari profilnya kok nggak nemu-nemu ya si Ishikawa ini ya. Tapi dikenal sebagai Ishikawa diagrams. Atau ada juga yang disebut sebagai Fishbone analysis. Ya, kayak sekarang kita gunakan ya analisis Fishbone. Ada juga yang bilang herringbone diagrams. Gitu. Lalu ada yang bilang cause and effect diagrams. Karena
kita akan memetakan antara sebab akibatnya. Gitu. Lalu ada yang disebut sebagai Ishikawa. Nah, tujuan utama dari si ikan ini adalah kita ingin petakan masalah. Oke? Simpelnya gitu. Kita ingin memetakan permasalahan. Permasalahan apapun. Gitu. Itu bisa dipetakan. Kalian tahu nggak memetakan masalah itu gimana? Maksudnya? Nggak tahu. Gak apa-apa. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Supaya saya nggak terlalu pakai bahasa dewa. Kalau misalnya kalian kan sering dengar ya di kuliahan, kalian harus mampu memetakan permasalahan yang ada. Tahu nggak artinya apa? Kayak apa ya, Pak? Kalau aku nangkepnya memetakan masalah itu kayak melihat masalah, tapi nggak cuma satu, tapi dari banyak sisi. Betul. Betul. Jadi kalian melihat dari suatu permasalahan dari berbagai perspektif. Kayak gitu. Oke. Ada lagi mungkin? Atau ada yang masih bingung? Coba raise hand kalau yang masih bingung. Supaya kita satu frekuensi nih. Memetakan masalah itu maksudnya piye? Coba raise hand yang masih bingung. Artinya memetakan masalah. Kalau memecahkan masalah gampang ya. Memecahkan masalah artinya kan kita solusinya opo ngono ya. Kalian ada masalah X, maka kalian petahkan dengan Y, gitu. Satu tambah satu itu masalah. Memecahkan masalah adalah 2, sama dengan 2. 2 itu kan adalah pemecahannya. Nah, sekarang pemetaan masalah. Tahu nggak? Yolina, ayo. Iya, Ya lumayan Pak yang dari Andre bilang. kalau pakai bahasamu dewe gimana? Ya menurut saya memetakan masalah kita kan kayak identifikasi masalahnya ya apa aja, terus kayak disusun mungkin dari prioritasnya, terus kita lihat dari pandang A, pandang B, itu gimana positif negatifnya. Oke, baiklah kalau begitu. Kita langsung main contoh aja. Apa permasalahan yang terbesar yang saat ini sedang dihadapi? Pandemi. Saya pandemi, COVID, kayak gitu. Silakan petakan masalah terkait dengan pandemi. Nah, bingung kan? Akhirnya, nah, langkah awalnya adalah kita cari tahu dulu permasalahan pandemik. Apa sih pandemik itu? Oh, pandemik itu misalnya kita ada masalah COVID kayak gini. Kemudian, kenapa kok bisa terjadi COVID? Oh, karena virus. Bagaimana cara mengatasi COVID? Oh, dengan menggunakan perawatan dan juga dengan menggunakan perawatan dan juga vaksinasi kayak gitu. Nah, ketika teman-teman sudah tahu ada masalah, apa penyebabnya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Lalu dampaknya apa? Itu namanya memetakan masalah. Clear? Sesimpel itu. Masalahmu apa? Penyebabnya apa? Itu di sebelah, kalau dari saya di sebelah kiri, sebelah kanan dampaknya apa? Solusinya piye? Kayak gitu. Itu pemetaan masalah artinya. Gitu ya. Sesimpel itu. Oke, coba tak share screen seperti ini di whiteboards. Ini masalah. Oke. Ini berarti apa? Ini apa? Penyebab. Oke. Masalah, ini masalah. Ini adalah dampak. Ya kan? Ini masalah, kita tentukan penyebab, kita cari tahu dampaknya, lalu setelah itu kita akan, ini harusnya sampai di D ya, solve. Ini namanya memetakan permasalahan secara sederhana. Gitu. Nah, yang tadi Andre bilang dan diamini oleh Yolina adalah ini P1, terus ada kan P2, ya toh?
ada P3, berarti suatu permasalahan ini bisa saja disebabkan oleh P1, P2, P3. Permasalahan pandemik itu biasanya itu dikarenakan oleh P1. Penyebabnya apa? Virus, ya kan? Penyebab COVID toh. Tapi ada nggak penyebab kedua? Apa kira-kira penyebab kedua dari COVID? Ayo. Nah, ini kalau kalian tahu kan penyebab pertama kan gampang tuh dari virus. Penyebab kedua kan bingung nih. Nah, itu yang tadi Andre tekankan. Coba lihat dari sudut pandang yang berbeda, dari hal yang lain, perspektif yang berbeda. Kira-kira kalau misalnya masalahnya itu COVID, penyebabnya apa? Coba, ayo, coba. Ini ada berapa anak ini? Ada 51 anak. Dicoba aja. Kira-kira penyebab COVID yang lain apa? Bingung? Protokol kesehatan, Pak. Apa? Dengan Vin. Protokol kesehatannya nggak terjaga, Pak. Benar. Oke. Penyebabnya apa? Protokol kesehatannya nggak benar. Kayak gitu. Apalagi penyebab COVID? Orang bandel, Pak. Nah, bandel. Attitude-nya yang ngawur kayak gitu, attitude-nya bandel. Nah, itu kan kalian mencoba melihat dari perspektif yang berbeda. Ada juga, kenapa penyebaran COVID kayak gitu terjadi? Oh, karena ada konspirasi. Ya bisa nggak kayak gitu? Bisa-bisa aja kan? Meskipun kita harus melihat secara kritis apakah satu penyebab itu benar-benar penyebab atau bukan. Karena kita perlu melihat dari berbagai sisi. Gitu. Nah, itu penyebab. Makanya ada penyebab 1, penyebab 2, penyebab 3. Ya udah, COVID mungkin terlalu ribet ya, dan kita sudah terlalu jenuh bahas tentang COVID gitu ya. Kalau gitu permasalahannya kita ganti deh, masalah hati wes, kayak gitu. Kan kalian supaya lebih related dengan kalian gitu ya. Tak pakai bahasa kalian nggak apa-apa, masalah hati, supaya kalian lebih gampang gitu melihatnya. Oke. Let's say masalahnya itu permasalahannya itu putus. Sekali lagi putus ya, itu putus paling gampang soalnya masalahannya. Oke. Nah, biasanya ya silakan bercerita teman-teman. Soalnya itu paling related ya dengan kalian, paling paham. Oke ya, masalah M-nya adalah kita satu frekuensi ya, teman-teman ya. M ini adalah putus ya. Kamu sama pasanganmu putus. Definisi operasionalnya itu. Gitu ya. Biasanya kalau masalah putus, itu saya selalu melihat, kalau di klien saya melihat dari dua perspektif umum. Yang pertama perspektif cewek, yang kedua adalah perspektif cowok. Nanti dibagi sendiri-sendiri. Karena kan kalau putus, cowoknya bilang A, ceweknya bilang B. Cowoknya bilang ceweknya yang jahat, tapi kalau yang ceweknya bilang cowoknya jahat. Akhirnya mereka putus. Kan kayak gitu toh, dari dua perspektif yang berbeda. Itulah kenapa kok ada dua P dan ada P1, P2. Lanjut. Nah, kalau kalian putus, itu ada dampak nggak? Dampaknya apa? Galau. Oke, D1 galau. Terus ada D2. D2 apa? Apa D2-nya? Nafsu makan kurang. Nangis, sepi, betul. Nafsu makan turun, gitu kan? Tidak ingin makan, benar. Oke, berarti kalau ada masalah, selain penyebabnya banyak, ternyata dampaknya juga banyak nggak? Banyak gitu ya, dampaknya ya. Nah, terus kalau dampaknya banyak, yang mana ya akan kita selesaikan? Itulah yang kalian perlu analisis dengan menggunakan RCA maupun fishbone. Clear sampai sini? Nah, misalnya kalian mau mengatasi masalah putus ini, khususnya masalah yang nangis gitu ya, dampaknya kalian akan terus nangis kayak gitu dampaknya. Kalian harus mencari solusi yang sesuai dengan dampaknya itu. Misalnya kalau nangis, solusinya apa? Kalau kalian selalu nangis, solusinya apa? Cari pacar lagi. Cari hiburan. Cari hiburan, betul. Itu solusinya. Refreshing.
nonton video lucu, nonton stand up komedi, itu solusi. Nah, pertanyaannya adalah, misal nih, Selin lagi putus. Kemudian dia cerita ke Andre sambil nangis-nangis. Nah, Andre kan sebagai sosok lelaki yang jantan gitu kan, dia kan akan mencoba untuk ngasih saran, ngasih solusi ke Selin untuk mengatasi dampak nangisnya Selin nih. Iya kan ya? Betul? Nah, dia akan ngomong, Selin, supaya kamu nggak nangis, kamu nonton video stand up komedi. Kayak gitu. Kira-kira menurut kalian solusi nggak itu? Itu solusi. Tapi solutif nggak? Belum tentu. Karena bisa saja begini kasusnya. Oke, makasih Andre. Aku suka kok nonton nonton stand up komedi kayak gitu. Itu juga bisa bikin aku nggak nangis lagi, bisa bikin aku happy lagi kayak gitu. Nah, kalau seperti itu berarti solutif bagi Selin untuk mengatasi permasalahannya. Itu kondisi pertama. Tapi kalau kondisi kedua, Selin ngomong gini, Andre, itu ide bagus, Andre. Tetapi aku nggak ono kuota, Andre. Ya apa, Andre? Berarti solusi nggak bisa nonton stand up komedi. Lah berarti solusi yang ditawarkan Andre terhadap Selin untuk nonton stand up komedi solutif atau enggak? Enggak solutif. Nah, loh Pak, terus bagaimana Pak supaya kita tahu solusi kita solutif apa enggak? Cari tahu dulu potensi yang dimiliki oleh si Selin. Lakukan dulu analisis SWOT terhadap si Selin. Oke, aku pengen tawarin kamu sih solusinya kamu nonton stand up komedi, Selin. Tapi aku pengen tanya dulu nih, pulsamu ada nggak? Gitu. Ono kok. Oh ya wes. Terus kamu diomelin nggak sama mamamu kalau misalnya kamu nonton terus? Ya diomelin sih. Oke, kalau pulsa ada tapi sering diomelin, berarti solusinya harus kita pergede nih. Jadi nonton stand up komedi di rumahku. Nanti alasannya belajar bareng. Nah, itu setelah kita petakan SWOT, teman-teman. Teorinya gimana? Teorinya nanti kita pelajari habis ini. Tapi konsepnya kayak gitu. Itu yang dinamakan dengan pemetaan permasalahan. Clear dulu sampai sini ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Supaya kita satu frekuensi nih. Karena takutnya teman-teman bingung tuh. Selama kuliah kan kalian selalu dibilang, ayo petakan permasalahan, petakan permasalahan. Intinya ketika kalian disebut, silakan Anda memetakan permasalahan. Langkah pertama, 1, mention masalahnya apa. Langkah kedua, identifikasi atau cari tahu atau list penyebabnya apa. Penyebab itu nggak cuma satu aja. Penyebab itu ada 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. Ada banyak. Setelah kalian tentukan penyebab, tentukan dampaknya. Dampaknya apa aja. Dari suatu permasalahan ada beberapa dampak. Setelah itu, solusinya apa. Oke, clear ya? Jadi dimanapun kalian berada nanti, kalau disuruh petakan permasalahan di ormawa kalian, selalu bilang kayak gitu, Anas. Oke, masalah kita orang-orang sering terlambat rapat. Oke, kalau orang-orang sering terlambat datang rapat, kayak gitu, penyebabnya apa? Anas cari tahu, penyebabnya banyak. Penyebabnya apa aja? Kemudian kamu cari tahu dampaknya kalau misalnya rapat itu telat datang tuh apa aja. Banyak toh dampak rapat telat toh. Nah, dari situ kamu tentukan solusinya apa. Contoh konkretnya kayak gitu. Masalahnya adalah yang terjadi selama ini di Ormawa adalah sering datang telat. Oh, langsung aja. Kalau pokoknya datang telat, didenda. Iya kan? Kalau kita di Ormawa toh, atau di organisasi atau komunitas apapun, kita nggak mau tahu. Pokoknya kalau misalnya kalian datang telat, permasalahan kalian itu datang telat, solusinya adalah denda. Itu kita langsung jumping. Kita nggak mau memetakan masalah itu. Lah, saiki, contohnya, kalian langsung denda. Kalian langsung kasih solusi denda kayak gitu. Ternyata penyebab masalahnya adalah dia itu nggak ada kuota, dia tuh nggak ada duit untuk beli pulsa. Ayo loh. Terus kalian malah kasih denda ke dia. Solutif nggak solusi kalian? Lebih habis gitu kan. Itulah sebabnya kalau misalnya teman-teman join dimanapun, termasuk komunitas ini, termasuk tugas ini, kalau pakai yang dibilang pemetaan masalah, itu yang ditentukan. Nah, karena kalian lebih ilmiah, dalam konteks mata kuliah, dalam konteks pelajaran, pakailah analisis, pakailah teknik, supaya kalian punya basic
ilmiah gitu. Someday ketika kalian sudah terbiasa menggunakan konsep ini, kalian akan terbiasa tuh petakan masalah di otak kalian, langsung kalian akan mikir tuh. Ini sharing pengalaman aja, itu kita akan langsung terimplementasikan di otaknya kita. Oke, masalahnya ini dampaknya apa ya? Dampaknya apa? Penyebabnya apa ya? Makanya kan tadi saya langsung bilang ke kalian tuh, jam 11 kalau misalnya saya nggak kabarin, maka kita akan asinkronus kan. Nah, itu saya langsung bikin fishbone di kepala. Gampangnya kayak gitu. Langsung saya pikirkan, oke, masalah saya adalah saya nggak ada sinyal. Saya nggak pakai wifi. Baik. Dampaknya adalah anak-anak akan bingung kalau saya pakai asinkronus, karena ini belajar tentang ini. Dampak yang lain adalah kita akan takes time kalau misalnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Penyebabnya apa? Oke, penyebabnya satu. Penyebabnya wifi-nya error. Penyebab kedua adalah aku belum beli kuota di HP-ku untuk nomor Telkomsel. Penyebab berikutnya adalah M3-ku error. Kayak gitu kalau di sini. Oke, dari permasalahan ini, solusi yang paling gampang apa? Oke, solusi yang paling gampang kayaknya sekarang Telkomsel diisi pulsa, supaya itu kuotanya bisa aktif, sehingga anak-anak itu tidak perlu belajar lewat asinkronus, dan mereka bisa lebih memahami masalahnya. Oke, solusinya apa? Solusinya beli kuota Telkomsel. Seberapa detik itu? Seberapa pendek pemetaan kita terhadap permasalahan yang terjadi? Tadi saya lihat, saya cek itu jam 10.50, saya bisa solve di 10.57. Kayak gitu. Nah, itu kalau kalian sudah terbiasa. Itu kalau kalian terbiasa akan running seperti itu. Gitu. Dan saya tahu juga teman-teman sudah seperti itu sekarang. Cuma kalian belum tahu teorinya apa sih namanya. Iya kan? Biasanya kan kita gitu. Kita udah melakukan, tapi kita nggak tahu teorinya apa. Nah, sekarang kita akan bahas teorinya. Itu konsep dari fishbone, teman-teman. Clear sampai sini ya? Clear. Oke. Nah, fishbone ini membantu kita untuk pecahkan masalah. Fungsinya untuk identifikasi penyebab-penyebabnya apa, lalu kita pisahkan akar penyebabnya, lalu akhirnya kita identifikasi solusi. Konsepnya selalu sama seperti itu. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan langsung ini ya. Selin lebih suka dibeliin makanan, Pak. Andre tahu banget ya tentang Selin ya. Oke. Selin pakai efek-efek angin lagi di situ. Oke. Sekarang kita petakan seperti ini, teman-teman. Ini kepala. Makanya saya bilang nggak perlu gambar kepala ikan dan tidak perlu ada ekornya. Pada dasarnya adalah kepala adalah masalah. Oke? Kita contohkan, kita ingat lagi RCA yang tadi. Contoh yang ada 3 masalah. Manajemen waktu yang jelek, manajemen stres yang nggak bagus, sama komunikasi yang buruk. Oke? Nah, idealnya adalah dari ketiga masalah ini kalian bikinkan satu ikan. Jadi ada 3 ikan di situ. Gitu. Ada 3 ikan. Nah, ikan pertama, let's say, adalah time management yang buruk. Gitu ya. Jadi time management yang buruk kalian masukin di kepalanya. Masuk di kepala. Tulis saja time management yang buruk. Kayak gitu. Lalu, kalian petakan. Kenapa kok bisa time manajemennya buruk? Nah, yang kalau tadi kalian lihat ada P1, P2, P3, masih ingat ya? Yang tadi saya gambar barusan, itu P1, P2, P3 tuh ini. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Logikanya adalah problems di sini disebabkan oleh P1, P2, P3, P4, P5, P6. Gitu. Manajemen waktu yang buruk disebabkan oleh penyebab 1, penyebab 2, penyebab 3, penyebab 4, penyebab 5, penyebab 6. Gitu. Clear? Sehingga kalau kalian petakan, di dalam diagram ini ada 2 bagian besar. Ada bagian dampak, ada bagian penyebab. Sederhananya adalah fishbone diagram pengen tahu apa penyebab dari suatu masalah. Itu top. Apa penyebab dari suatu masalah. Clear sampai sini? Clear ya? Nah, seperti yang saya bilang tadi, P1 itu bisa juga disebabkan oleh beberapa hal kecil. Itu yang disebut sebagai sub P1.
Ini sub P1, sub P1, 1, sub P1, 1, 2, dan sebagainya. Contoh, manajemen waktu yang buruk itu problems-nya. Saya pakai warna beda ya. Manajemen waktu yang buruk, ini problems-nya. Sekarang tak tanya ke kalian. Kalian, menurut kalian pribadi, manajemen waktu kalian bagus apa jelek? Aku perlu manajemen waktu yang jelek. Sebagai contoh. Sopo di sini yang merasa manajemen waktunya jelek? Angkat tangan. Atau ngomong. Ayo. Sopo. Ada yang merasa time manajemennya jelek? Diva, Pak. Diva. Oke. Diva merasa bahwa time manajemenmu jelek. Gitu. Kamu merasa kayak gitu? Soalnya Diva merasa masih banyak tugas yang keteteran sih, Pak. Maksudnya dari dulu yang waktu Ormawa sampai sekarang tuh masih banyak hal-hal yang nggak maksimal karena nggak diatur waktunya. Nah iya, itu kan dampak. Iya kan? Iya. Itu dampak sebenarnya. Dampaknya tugasmu keteteran. Iya toh? Nah, kenapa tugasmu keteteran? Oh, pengaturan waktumu kurang bagus. Kenapa pengaturan waktunya Diva kurang bagus? Pernah evaluasi nggak? Karena pernah sih, Pak. Tapi apa? Nonton drakor terus. Iya. Oke, betul. Nonton drakor terus karena mementingkan well-being nomor 1, Pak. Apa? Karena mementingkan well-being nomor 1, Pak. Apa? Hearbring? Well-being nomor 1, Pak. Well-being? Oh, makanya kamu harus baca postinganku ya di Instagram kemarin ya. Kadang itu kita itu so sibuk gitu ya. Padahal kita menggunakan work-life balance, padahal anjene kita males. Benar ya, terbukti ya. Menggunakan. Iya, Pak. Pak Kendi itu tega. Pak Kendi itu tidak membuat well-being kita tuh, tidak bikin work-life balance kita bagus gitu ya. Yo anjen itu males tok namanya. Ternyata terbukti di sini. Oke, let's say nonton drakor terus itu benar nggak? Tervalidasi nggak? Benar sih, Pak. Benar. Oke. 1 ya, P1 berarti time management yang buruk karena nonton drakor terus. Kita hold di situ. Oke. Yang kedua, kamu merasa seperti apa? Kenapa kok kamu buruk time manajemennya? Apalagi ya? Karena mengiyakan semua tugas yang dikasih. Maksudnya apa? Kayak iso nolak. Ya, iya. Nggak bisa asertif. Wis nggak usah pakai bahasa dewa dulu. Kayak iso ngomong. Iya, nggak bisa nolak. Nggak bisa nolak. Yes. Oke, 2 itu ya. Bisa nolak. Oke. Kita ini contohnya aja ada 2 ternyata tulangnya si Diva. Nonton drakor terus P1 dan nggak bisa nolak kayak gitu. Oke, kita bahas nonton drakor terus. Apa kok nonton drakor terus? Karena ini perasaanku aja sih, Pak. Karena menurutku tugasnya terlalu numpuk. Jadi nonton drakor itu perlu buat hiburan. Kenapa kok nonton drakor? Mungkin dari ceritanya seru atau apa? Seru. Pemainnya ganteng. Oke, karena pemainnya ganteng. Karena ceritanya seru. Nah, itu yang dimasukkan ke sini. Gitu. Tapi kan nggak mungkin toh pemainnya ganteng itu terus mau kamu bikin sebagai solusi. Terus dia aja. Gitu kan? Nah, oke, lanjut. Kedua adalah asertif, ya kan? Asertif. Bukan asertif. Nggak bisa bilang tidak. Kenapa nggak bisa bilang tidak? Sungkan. Oke, berarti di sini sub penyebabnya adalah sungkan. Apalagi? Rasanya apa ya? Takut dijauhi. Takut dirasani. Takut dirasani, benar. Nah, itu P2 selanjutnya dan sebagainya. Terima kasih ya Diva ya sebagai contohnya. Ya, itu teman-teman maksudnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Diva bilang tadi, aku nggak bisa atur waktu, Pak.
masalahku itu, masalahnya Diva itu, aku nggak bisa manajemen waktu dengan baik. Kenapa kok Diva nggak bisa manajemen waktu dengan baik? Karena aku nonton Korea terus, Pak. Tak clear drawing. Aku nggak bisa atur waktu, Pak. Kenapa kok Diva nggak bisa atur waktu? Oh, karena aku nonton drakor terus, Pak. Kenapa nonton drakor terus, Diva? Oh, karena pemainnya ganteng, Pak. Oh, karena ceritanya seru, Pak. Gitu. Oke, kedua. Lalu terus, masa cuma gara-gara drakor, makanya kamu nggak bisa atur waktu? Oh, enggak, Pak. Aku tuh orangnya nggak bisa bilang enggak, Pak. Selalu semuanya tak terima. Oke, itu penyebab kedua. Tidak bisa mengatakan tidak. Oh, kok aku nggak bisa. Kenapa Diva nggak bisa mengatakan tidak? Ya iya, Pak. Ya sungkan lah. Nanti diomelin sama ketua aku. Bisa Anas itu bisa berok-berok, Pak. Yo sungkan aku ambil Anas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok kamu sungkan sama Anas gitu ya, misalnya kayak gitu. Oh, karena Anas itu orangnya omelan, Pak. Nah, ini bisa di sini nih. Ketua orangnya ngomel, suka ngomel. Kayak gitu. Ada lagi nggak, Diva? Kalau misalnya Diva merasa tidak bisa bilang tidak. Ada, Pak. Aku tuh takut mereka rasani aku, Pak. Takut dijauhi. Oke, takut dijauhi. Tulis lagi di sini. Gitu. Itu konsepnya. Paham? Nah, kan kalian kan sudah bikin, ada tadi kan contohnya kan 3 masalah. Manajemen waktu yang buruk, manajemen stres yang buruk, komunikasi yang buruk. Ya kan? Kalian petakan nih, jadi 3 ikan kayak gini nih. 1 ikan, 1 masalah, 1 ikan kayak gini. Udah. Terus kalian lihat, ternyata yang paling banyak penyebabnya adalah si ikan manajemen waktu. Ya udah, berarti nantinya pada saat kalian akan melakukan proyek komunitas ini, ya kalian pakai yang masalah manajemen waktu. Begitu. Itu supaya pada saat nanti kalian tulis di makalah kalian, kan pasti saya akan nilai, kenapa kok kalian pilih masalah X bukan masalah Y? Oh iya, Pak, karena masalah X secara Fishbone, secara analisis kami, dia lebih banyak permasalahannya, lebih kompleks masalahnya. Semakin banyak cause-nya, semakin kompleks masalah itu. Semakin kompleks masalah itu, secara asumsi kita bisa memetakan permasalahan itu bisa bikin kita lebih sakit secara komunitas. Makanya itu yang perlu diatasi lebih dulu. Gitu. Loh, Pak, terus dampaknya gimana dong, Pak? Nah, boleh aja sebenarnya Fishbone diagram cuma sampai cause and effect, tapi supaya kalian lebih gampang gitu ya untuk melihat, ini kalian boleh tarik 1 garis di sini, terus di sini tulis aja dampaknya apa, dampak dari permasalahan ini. Gitu. Mana yang dampak lebih banyak, itu juga bisa kalian pilih. Clear ya? Oke. Ini cara melakukannya. Tadi yang tadi saya ceritakan teorinya, konsepnya, ini teorinya. Jadi, mulai dengan pernyataan masalah-masalah utama yang penting dan mendesak. Tuliskan masalah tersebut pada bagian kepala ikan yang merupakan penyebab utama masalah tersebut terjadi. Lalu tulis di sebelah kanan dari kertas kepala ikan. Kemudian gambarkan tulang belakang dari kiri ke kanan dan tempatkan pernyataan masalah itu ke dalam kotak. Lalu tulis faktor-faktor penyebab utama yang mempengaruhi masalah sebagai tulang besar. Ini ya. Jadi itu tulang besar dan tulang kecil ini. Ini tulang besar. Ini tulang besar. Oke, ini tulang besarnya ikan. Tulang kecilnya yang ini, yang cili-cili ini. Gampangannya adalah kepala masalah. Tulang besar, faktor penyebab umum. Tulang kecil, faktor penyebab yang menyebabkan faktor penyebab umum terjadi. Gitu. Ulang ya, supaya nggak bingung ya. Kepala ikan itu adalah masalahnya apa? Tulang besar adalah faktor utama. Tulang kecil adalah faktor-faktor kecil yang menyebabkan terjadinya faktor utama. Itu teorinya. Loh, Pak, kalau misalnya kita dapat 10 masalah, Pak, di RCA. Karena kan kita akan ini ya, integrasikan kan ya, antara RCA dengan Fishbone. RCA itu kita dapat 10 masalah, Pak. Berarti aku harus bikin 10 ikan, Pak. Ya apa jawaban?
Kita dapat 10 masalah. Berarti kita harus bikin 10 ikan, 10 tulang. Yes or no? Gimana? Kalau menurut saya enggak, Pak. Kenapa? Bisa aja masalah yang ditemukan itu adalah anak masalah dari masalah utama. Jadi kita harus cari masalah utamanya dulu. Yang kita buat fishbone-nya dulu itu dari masalah utamanya. Oke, betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya sampai 10 itu kalian merasa itu adalah akar masalah, gak apa-apa kalian diskusikan dengan kelompok, kalian pakai asumsi kalian, analisis kalian secara detail, secara mendalam, gitu ya. Pilih masalah mana yang paling gede berpengaruh pada komunitas itu. Pak, berapa Pak yang akan kita tentukan? Kalian mau berapa? Berapa masalah? Berapa iwa? Sebagai latihan. Kan di RCA ada banyak tuh. Ada 10 misalnya. Dari 10 ini kalian diskusikan. Sing mana ya, Rek, yang mau kita bikinkan ikan? Oh, sing iki, ae. Nah, berapa banyak ikan yang perlu kalian bikin? Silakan di vote di chat. Berapa? Saya buka dengan 5. Silakan. 5 ikan berarti. Gimana? Setuju 5? 5 ikan? Tabita 4 ikan. Oke. Andre 4 ikan. Tabita setuju katanya 5 ikan. Oh, Tabita 5. Oke, sip. Yang lain. Gimana? Ayo, masih ada ini. Masih ada SWOT. Ya wis, tak tentuin ya. 3 ikan naik sebagai latihan kalian. Jadi dari permasalahan, banyak permasalahan di RCA, kalian pilih 3, lalu dari 3 itu kalian bikin fishbone analysis. Dari 3 itu kalian tentukan 1 untuk kalian analisis lebih dalam. Nah, ini contohnya, teman-teman. Salah satu contoh. Permasalahannya adalah sampah kemasan plastik meningkat. Itu ya, banyak sampah kemasan plastik. Kenapa kok bisa sampah kemasan plastik itu meningkat? Oh, karena ada 4 faktor. Ada masalah edukasi, manusia, lingkungan, dan material. Maksudnya edukasi gimana? Oh, ternyata pada saat diajarin di sekolah, tidak ada pelajaran tentang lingkungan. Tidak ada prakteknya. Makanya anak-anak didik itu membuang sampah kemasan plastik itu sembarangan. Oke, contoh berikutnya mindset manusia. Kenapa kok sampah kemasan plastik meningkat? Ya karena manusianya. Manusianya kenapa? Mindsetnya salah. Mindsetnya salah kok bisa? Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna dan harus dibuang. Ya pokoknya kalau aku berpikir ini kan aku sudah habis pakai minum, ya udah aku harus buang aja. Tapi aku nggak berpikir bahwa ternyata kalau aku menggunakan plastik dampaknya bisa tinggi dan sebagainya. Ini contohnya teman-teman. Ini permasalahan utama, ini faktor-faktor utamanya, ini tulang-tulang kecilnya. Oke, gitu. Oke, ini contoh berikutnya, lebih gampang. Ini biar sampai hal sesederhana ini. Sampai kalian foto dan hasil foto kalian nggak bagus, kan biasa ya teman-teman kalian kalau minta kalian foto, kalau Tabita fotonya profesional semua mah nggak mungkin kabur gitu ya. Semuanya clear. Tapi kalau misalnya nih saya minta tolong ke Anas, Nas tolong fotoin Nas. Terus jelek gitu hasil fotonya. Nah, kita bisa analisis tuh. Kenapa? Oh, karena satu dari masalah kamera. Kenapa kameranya? Iya, lensanya kotor. Penggunanya.
Oh, karena tangan bergetar, makanya hasil fotonya itu kabur. Tekniknya, oh, mode yang digunakan Anas itu nggak tepat, kayak gitu. Atau lingkungannya, iyalah, Pak Kenny suruh moto Pak Kenny di tempat yang di tengah-tengah balapan kuda, dan kuda itu kan bergeraknya cepat gitu ya, gimana bisa ke foto Pak? Nah itu. Tapi masalahnya apa? Masalahnya fotonya itu kabur, nggak fokus. Ini contohnya. Nanti teman-teman pelajari lagi, tak kirimkan PPT. Atau contoh yang sederhana lainnya. Tuh, kenapa ya BBM saya kok, saya pakai BBM tuh boros banget gitu ya. Ternyata bisa di fishbone juga, teman-teman. Masalah sehari-hari loh ini. Gitu ya. Oh, karena dari segi mesin. Dari segi mesin, saya salah pakai Porcelain. Gitu ya. Atau dari segi metode, oh saya mengemudinya itu terlalu cepat, kayak gitu. Ini contoh-contohnya, nanti teman-teman bisa lihat supaya bisa disesuaikan. Oke, clear ya? Oke, nggak ada pertanyaan tadi? Nggak. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Lanjut, SWOT. Nah, kalian sudah dapat asumsinya, sudah dapat masalah, gitu ya, atau sudah dapat sesuatu yang ingin kalian kembangin. Langkah selanjutnya adalah SWOT. SWOT ini sudah sering kalian bahas, apalagi kalau misalnya kalian ikut TIO gitu ya, itu sudah pernah saya bahas di TIO. Ini ditemukan oleh Albert S. Humphrey. Ini kayak itu saudara jauhnya Albert Franciscus. Sama-sama orangnya kritis soalnya. Ya. Di tahun 1900-an, dia itu lagi ada proyek di luar negeri, di Amerika. Proyeknya cukup besar gitu ya, dan dia bingung nih bagaimana caranya supaya saya bisa menyelesaikan proyek ini dengan waktu yang efektif dan efisien. Akhirnya dia membuat SWOT. Dia menentukan SWOT dari pekerjaannya dia. Pada dasarnya SWOT ini digunakan untuk merencanakan strategi. Strategi biasanya digunakan untuk mengatasi persoalan yang ada. Jadi logikanya dapat ya. Tadi kita sudah bahas bagaimana kita cari tahu masalahnya apa. Sekarang kita bahas ya opo strateginya, atau ya apa cara untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi. Oke. Nah, SWOT ini bisa digunakan pada saat sesuatu sedang berlangsung ataupun yang sedang dalam perencanaan. Saya izin ini ya, ada telepon dari Unif. Bentar ya. Oke. Sorry, tadi ada telepon dari Unif. Ya, lanjut ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu mau sekarang ini lagi membuat strategi gitu ya, misalnya di Ormawa. Jadi SWOT ini bisa kalian gunakan. Untuk apa? Untuk supaya teman-teman bisa evaluasi nih. Kira-kira program yang akan kalian desain, program yang akan kalian lakukan, itu benar-benar efektif atau efisien atau tidak. Ataupun nanti ketika saat ini gitu ya, kalian kan akan melakukan perencanaan mendesain intervensi gitu ya. Nah, kalian bisa gunakan SWOT ini untuk supaya strategi kalian itu benar-benar efektif dan efisien. Gitu. Ya apa caranya? Oke, sekarang kalian lihat di sini. Ini ada S, W, O, dan T. Gitu ya. Terus di sini ada internal, di sini ada eksternal. Gitu. Nah, lalu teman-teman lihat di sini ada helpful, ada harmful. Nah, jadi bayangkan sekarang kalian itu lagi akan membuat suatu solusi terhadap masalah kalian. Nggak usah mikir sing abot-abot. Mikir aja masalah kalian apa sekarang, solusinya apa kira-kira. Sederhana aja di dalam kehidupan kalian. Nggak usah masalah yang abot-abot gitu ya. Oh, sekarang saya harus bayar hutang atau apa, nggak usah seberat itu. Saya ini pengen beli McD, tapi saya nggak bisa beli McD. Solusi saya adalah ini. Nah, mari kita SWOT masing.
sama-sama. Sederhananya seperti itu. Oke, bayangin dulu ya, karena supaya kalian lebih masuk materinya. Jadi, SWOT ini terdiri dari strengths, weakness, opportunity, sama threats. Strengths itu sama opportunity berasal dari dalam diri kalian. Kata kuncinya itu. Atau dalam hal ini komunitas. SO itu dalam komunitasnya kalian, di dalamnya. Sedangkan, strength sama weakness itu Halo, sorry. Tadi sampai mana penjelasan saya? Sebelum error itu? Di mana, Nas? Kayaknya sampai beli MacBook deh, Pak. Hah? Beli MacBook? Beli MacD. Ya, setelah itu MacD. Oke. Ya ampun. Contohnya, ya apapun gitu ya. Kalian pikirkan permasalahan yang kalian hadapi dan solusi yang akan kalian lakukan, gitu ya. Nah, di sini ada SWOT. Strengths sama weakness itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kalian. Atau dalam hal ini di dalam komunitas kalian. Itu strength sama weakness. Opportunity sama threats itu adalah segala sesuatu yang ada di luar kalian, di luar diri kalian, atau di luar komunitas. Misalnya kayak gini, kalian pengen beli MacD, kayak gitu. Kalian lihat tuh, strengths kalian apa? Oh, strengthsku adalah aku mampu makan MacD dengan banyak, kayak gitu. Strengthsku adalah aku bisa membeli MacD karena aku punya uang, misalnya kayak gitu. Beda dengan opportunity. Opportunity kan dari luar diriku. Oh, aku bisa beli MacD yang banyak karena mamaku bisa ngasih aku duit jajan. Paham bedanya? Strengths, aku punya uang untuk membeli MacD. Opportunity, ibuku bisa memberikan uang padaku untuk membeli MacD. Paham ya bedanya ya? Oke, sekarang weakness sama threat. Weakness, kalau aku beli MacD, aku nggak akan kenyang. Jadi kan ada di dalam diriku, weakness-nya. Nggak akan kenyang. Threats. Kalau aku makan MacD, kalau aku pergi MacD, aku bisa diomelin sama pemerintah. Karena saat ini sedang PPKM. Dan aku nggak bisa pergi langsung ke sana. Itu kan threats. Luar. Kayak gitu. Ya, itu maksudnya, kalau strength sama weakness itu di dalam, di internal, asalnya dari internal, komunitas itu, sedangkan O dan T, opportunity dan threats, itu adalah eksternal. Nah, ini yang biasanya sering salah di kita. Kita kebalik-balik. Strengths itu kita bikin opportunity, opportunity kita bikin strengths. Jadi kalian nanti tentukan baik-baik, teman-teman. Mana yang berasal dari dalam komunitas itu, mana yang berasal dari luar komunitas itu. Gitu ya. Lalu kalau SO, strengths dan opportunities, adalah segala sesuatu yang mendukung solusinya kita. Sedangkan kalau weakness dan threats, segala sesuatu yang menghambat. Harapannya adalah solusi yang strategis, solusi yang bagus, ketika mana yang lebih besar, SO atau WT? Logikanya. Logikanya mana? Mana yang lebih strategi kalian lebih akan berhasil? SO mana yang lebih besar? SO atau WT-nya yang lebih besar? Gimana? Halo? Mana yang lebih besar berkemungkinan? SO. Why? Kenapa, Elvina? Soalnya SO itu kan strength, terus yang O itu opportunity. Yang mendukung itu kita untuk mencapai itu tujuannya. Betul. Oke, setuju. Karena kalau strength itu kan berarti kekuatan dalam diri kita, opportunity itu kan kesempatan. Ketika kita punya potensi, kita punya kemampuan, lah didukung juga oleh kesempatan yang ada, itu akan lebih mudah, lebih membuat
kita mencapai achievement kita lebih bisa tercapai. Dibandingkan kalau weakness-nya kita gede, ancaman kita gede, nah itu susah tuh. Nah, jadi inilah alasannya, inilah kenapa pada saat kalian merancang intervensi nanti, kalian harus tentukan SWOT-nya gimana. Applicable nggak solusi kalian? Kalau solusi kalian applicable, ketika SO-nya itu lebih besar daripada WT. Gitu. Nah, ini. Nah, ini teman-teman. Jadi, kalau dalam menyusun strategi, itu tuh ada halo, ya. Kalau menyusun strategi, itu kalian tuh ada strategi SO, WO, ST, dan WT. Nah, ini saya kasih tahu dulu. Kalau yang SO, saya kasih tanda biru. Artinya adalah strategi kalian itu optimal, efektif, kayak gitu. Jadi kalian membuat strategi dengan menggunakan kekuatan dalam komunitas dan kalian memanfaatkan peluang yang ada. Loh Pak, bisa nggak kita strateginya itu kita menciptakan strategi untuk meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang yang ada? Gitu. Itu bisa, strategi WO. Bisa dipertimbangkan, kayak gitu. Lalu strategi ST juga bisa. Kita membuat strategi dengan menggunakan kekuatan yang ada di dalam kita dalam mengatasi ancaman di dalam komunitas tersebut. Dan terakhir sebenarnya, Pak boleh nggak sih Pak kita pakai WT? Ya bisa-bisa aja. Kalian membuat strategi untuk meminimalkan kelemahan dalam komunitas dan untuk menghindari ancaman. Di sini, kalian bisa pilih teman-teman dalam strategi kalian nanti untuk mengatasi masalah komunitas yang mana. Yang mengembangkan kekuatan atau peluang dari organisasi itu strategi SO, yang untuk mengatasi kelemahan yang ada dengan kalian manfaatin peluang yang ada, atau yang ST atau yang WT. Jadi nanti setelah kalian tentukan kalian misalnya, contohnya kayak tadi tuh, saya pengen membuat manajemen waktu yang baik kayak gitu. Oke, kita lihat dulu. Kita mau training, kita mau memberikan pendidikan pelatihan manajemen waktu. Sebentar. Kekuatan kita ada nggak? Gitu. Kita bisa nggak? Kita ada nggak peluang untuk belajar? Jangan sampai kita niat nih untuk belajar manajemen waktu, tapi ternyata peluang kita nggak ada. Peluang itu maksudnya pelatihnya nggak ada, ya nggak bisa kayak gitu. Ya, jadi nanti teman-teman bikin seperti ini. Nah, contohnya bagaimana, Pak? Contohnya begini. Ini kelihatan nggak? Hopefully kelihatan ya. Ini saya kopas soalnya. Contoh kayak gini nih. Ini. S4, O1, O2, atau S3. Nah, contohnya S3, O4. S3-nya mana? Strengths-nya mana? Cukup cakap dalam membaca Al-Quran. O4-nya apa? Tersedianya waktu luang untuk membaca Al-Quran. Kayak gitu. Jadi strateginya apa? Menyempatkan diri membaca Al-Quran bila ada waktu luang. Atau contoh, strengths 5. Kita adalah pendengar yang baik. O4, O3, kita banyak teman yang bisa membantu bila kesulitan. Maka strategi kita untuk mengembangkan diri kita adalah ini. Kita memiliki teman bila ingin menceritakan sesuatu. Atau ini nih, contohnya, weakness-nya kita. Weakness-nya kita apa? Weakness 1. Aku kurang percaya diri, aku demam panggung. Tapi kita punya opportunity. Opportunity kita adalah banyak teman. Oh, kalau begitu strategi akan kita gunakan apa? Aku kan kurang percaya diri, tapi aku banyak teman. Oke, kalau gitu strateginya, aku akan belajar kepercayaan diri dari teman-teman yang lain. Strateginya seperti itu. Jadi teman-teman bisa petakan, loh Pak, berarti kalau misalnya strengths itu bisa lebih dari 1, toh? Bisa. SWOT itu bisa lebih dari 1. Gitu ya. Jadi nanti output-nya begini, teman-teman. Output-nya akan seperti ini.
kalian akan list strengths-nya apa saja dalam komunitas itu, weakness-nya apa aja, opportunity apa aja, threats-nya apa aja. Lalu setelah itu kalian petakan satu persatu. Mana nih yang bisa kita jadikan strategi? Gitu. Dari sebanyak ini strateginya, kalian pilih tuh mana strategi yang paling related, yang paling relevan untuk mengatasi masalah di komunitas itu. Outputnya akan begini. Gitu ya. Nanti kalian latihan aja gitu ya. Apa namanya? Ini learning by doing. Karena kalau saya ajarkan seperti ini yo agak kurang nangkep takutnya ya. Jadi kalian analisis aja. Pak, kita belum ada permasalahan, Pak. Jadi gimana dong SWOT-nya? Minimal kalian SWOT terhadap diri kalian sendiri. Minimal kalian bikin RCA, bikin fishbone, bikin SWOT, paling nggak sebagai latihan ya, di kelompok kalian masing-masing. Coba kalian petakan, kelompok kalian itu saat ini, gitu ya, ada masalah apa di kelompok kalian? Susah dihubungi, ghosting, nggak mau kerja, dan sebagainya. Petakan dewek. Habis itu sampai ke SWOT. Supaya pada saat terjun ke lapangan untuk bahas di komunitas kalian, kalian sudah terbiasa. Ya, oke. Itu aja untuk kuliah hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Clear? Apa yang harus dilakukan? Oke. Kalau gitu, saya perjelas lagi, yang harus dilakukan sekarang adalah, satu, komunitas kalian di make sure dulu. Kedua, kenalan dengan komunitas kalian. Ketiga, mulai ambil data dan melakukan pemetaan RCA. Keempat, setelah RCA kalian lakukan analisisnya, mulai bikin laporan progresnya, supaya nggak ketumpuk. Kelima, dari semua masalah RCA itu, kalian tentukan 3 permasalahan yang akan kalian turunkan menjadi fishbone. Gitu. Sampai di situ dulu target teman-teman. Nanti kalau sudah clear semuanya itu, baru masuk ke SWOT, supaya nggak bingung. Karena tugas dari fishbone sampai SWOT itu pertemuan ke-14, deadline-nya. Tetapi, saya kasih waktu ke kalian, kalau semisal di pertemuan ini, di tengah-tengah pertemuan ini, di waktu-waktu terakhir, misalnya jam-jam terakhir, kalian mau diskusi tentang hasil kalian, atau mau presentasi 1-2 kelompok, itu feel free. Supaya ada feedback untuk semua. Gitu ya. Nah, harapannya, mulai hari Kamis nanti sudah ada yang bisa presentasi. Supaya kalian udah tahu nih, on the track atau enggak kerjaan kalian. Sampai situ, clear. Oke, kalau clear, silakan dibuka kameranya, kita tutup dengan doa penutup, lalu kita selesaikan kuliah hari ini. Jangan lupa ada exit card di Bella. Doa penutup, saya minta tolong untuk Icil mimpin doa ya, Tumben DE online. Kamu udah di Surabaya ya, Cil ya? Sudah di Surabaya? Udah, oh pantesan, lancar. Oke, silakan. Teman-teman dan Pak Gendi, sebelum kita berpisah dari room ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu kami bisa diberi waktu untuk berkumpul, untuk mempelajari materi di hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang kami dapat kami terapkan, dan tugas-tugas yang akan kami jalankan bisa kami jalankan dengan baik. Ini doa kami Tuhan Yesus, setelah ini kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam menjalankan kegiatan kami di sepanjang hari ini. Doa kami dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke. Thank you teman-teman. Sebentar saya geser dulu supaya saya nggak perlu screenshot. Kan sudah kelihatan semua. Ini cara efektif dan efisien tuh kayak gini. Oh iya, saya mau ngucapin selamat ya untuk Abigail ya. Timnya masuk ini publikasi nasional. Congrats ya. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat istirahat semuanya. Have a great day. Bye-bye. Besok libur ya. Bye-bye. Terima kasih Pak. Thank you.